Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena hari Sabat yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas kesehatan, kehidupan yang kami masih boleh nikmati. Sehingga dengan hati yang gembira, hati yang bersuka, kami datang ke tempat ini, merayakan hari Sabat Tuhan, memuji nama-Mu, menyembah Engkau, dan rindu untuk menerima berkat daripada. Berkatilah ibadah ini membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus Tuhan tinggal dalam hati kami. Malaikat sorga menemani kami. Sehingga sukacita ibadah itu ada di dalam hati kami semua. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat hari Sabat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ini kayaknya sound system baru nih Pak. Iya, karena suara saya jadi lebih bagus gitu ya. Baik, puji Tuhan lah. Oleh karena hari Sabat ini, terima kasih kepada tim musisi kita ya. Saya selalu senang, terberkati kalau datang ke sini ya, karena suasana musiknya agak berbeda dengan yang regular worship that we have ya. Dan puji Tuhan lah, karena itu membawa sukacita ya. Selamat tahun baru saudara-saudara. Walaupun agak terlambat ya. Tidak apa-apalah. Dan puji Tuhan kita semua sehat. Dan kita boleh memasuki tahun 2023. Tidak usah takut walaupun dunia katakan ekonomi semakin susah ya Pak Purwa ya. Tapi kayaknya siswa tambah banyak di sini. Ya, tidak usah takut selama saudara tetap percaya, punya iman seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan tidak pernah gagal. Pasti akan terjadi dalam hidup kita. Oke, pada Sabat ini atau for the whole month ya, saya dapat dari Brother Richard bahwa topik kita adalah tentang reborn, ya, lahir kembali. Biasanya kalau di tahun yang baru, awal tahun ada banyak yang bikin komitmen ya. Sempat bikin komitmen? Sempat ya? Oh, ya. Ada yang sudah bikin komitmen awal tahun? Ada? Ada ya? Oke, masih bertahan? Masih ya? Oke. Kata orang, komitmen itu kalau 20 hari dilakukan berturut-turut tanpa ada yang miss, maka Anda akan jadi. 20 hari ya. Ya, tapi kalau hari ke-10 gagal, ya ngulang lagi. Harus 20 hari. Ya, cobalah. Ya, kalau nanti berhasil berarti ilmunya jadi dia. Ya. Komitmen apapun itu, yang baik, yang positif, apalagi dengan Tuhan, maka cobalah 20 hari non-stop. Tidak boleh gagal. Kalau itu jam 5 pagi, jam 5 pagi terus, jam 5 pagi terus. Nggak boleh mundur, nggak boleh maju. Terus jam 5. Terserah saudara komitmen apa. Nah, pada pagi ini adalah reborn ya. Sudah 2 kali pertemuannya disampaikan oleh para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, dan pada Sabat ini saya mau bawa yang secara basic Bible-nya, yaitu reborn itu dapat terjadi when we begin with a short conversation with Jesus Christ. Ya. Karena reborn itu tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Pernah Bapak Ibu lahir sendiri? Kan nggak bisa, harus ada ibunya kan? Iya. Jadi dalam konteks reborn, we are talking about the spiritual birth ya, kelahiran secara rohani. Maka itu dimulai dengan a short conversation with Jesus Christ. Ya. Kalau dalam lagunya nanti kita nyanyi di belakang lagunya, just a little talk with Jesus Christ. It makes it right. Ya. Hanya dengan sedikit saja, sejenak kita bicara dengan Yesus Kristus, maka semua yang sudah salah itu akan bisa diperbaiki. Ya, amin. Oke, this is the basic of understand about reborn itu ya. Apa sih? Yesus menjawab. Ini percakapan antara Yesus dengan siapa? Nikodemus. Ya, ini basicnya. Kenapa reborn itu, lahir kembali itu begitu penting dalam hidup ini? Yesus katakan demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang apa? Tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik tentang ini, melihat nih. Ya, melihat ini. Tapi nanti di ayat yang selanjutnya berubah dia. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, setelah Nikodemus bertanya, bagaimana caranya saya bisa dilahirkan kembali? Lalu Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
Air itu artinya baptisan air, diselam ya. Lalu roh itu artinya baptisan roh. Ia tidak dapat apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Ia tidak dapat melihat, berarti kan melihat kan belum masuk. Engkau boleh masuk kalau engkau apa? Dilahirkan dari air dan roh. Lalu Yesus tekankan untuk yang terakhir. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu. Kamu harus apa? Dilahirkan kembali. Ini basicnya. Jadi kenapa seseorang itu harus dilahirkan kembali? Karena tanpa kelahiran, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu aja Bapak Ibu ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, tanpa dilahirkan kembali, kita tidak boleh, tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Dilahirkan dari air dan dari roh. Dalam Alkitab ada contoh yang tidak sempat dilahirkan dari air. Tapi dia dapat garansi untuk nanti dia masuk surga. Ya. Tapi ada yang mendapatkan dua-duanya. Air dan apa? Air dan roh. Oke. Kalau begitu seseorang itu dilahirkan kembali dengan apa dia? Basic Alkitabnya katakan, Petrus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan siapa? Yesus Kristus. Artinya bahwa seseorang itu bisa dilahirkan kembali karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan Yesus dari kematian, tidak ada orang yang bisa dilahirkan kembali. Ya. Jadi ini garantinya. Lalu di ayat yang selanjutnya Petrus katakan bahwa benih Yesus yang lahir kembali atau bangkit dari kematian itu, itulah benih yang tidak fana. Petrus katakan benih yang tidak fana itulah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini tidak bicara tentang ini, saudara. Alkitab bukan. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Seperti yang diucapkan di ayat sebelumnya itu. Bahwa Bapa itu melahirkan kita kembali melalui kebangkitan siapa? Yesus Kristus. Yesus menurut 1 Yohanes 1 ayat 1 adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup selama-lamanya. Jadi poin pada pagi hari Sabat ini yang pertama yang saya mau kita semua ingat bahwa without Jesus Christ there will be no born again. Nah. Artinya apa? Selama saudara dan saya belum menerima Yesus, maka Yesus tidak bisa melahirkan kita kembali. Itu aja poin. Selama saudara dan saya belum hidup bersama Yesus, maka tidak ada yang namanya saya sudah dilahirkan kembali. Dari air dan dari apa tadi? Dari roh. Ya. Oke. Nah inilah ilustrasinya ya. Ini kan kalau kita lihat circle-nya ini ya. Kupu-kupu lalu dia bertelur. Telur itu menjadi ulat lagi. Ulat itu jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu bertelur, tapi kupu-kupunya mati kan? Nah, ganti lagi, inilah muter-muter. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini harus dilahirkan kembali terus-menerus begitu. Bukan sekali. Ya. Tapi baptisnya sekali ya, jangan tiap sahabat minta baptis. Pak Pendeta kayaknya lagi enak nih, baptis dulu sahabat saya, besok sahabat baptis lagi. Bukan begitu maksudnya. Dilahirkan dari roh itulah yang tiap-tiap hari. Ya seperti kupu-kupu ini. Ini bukan berarti telur ini menjadi kupu-kupu yang seperti induknya. Bukan. Induknya mati dia. Tetapi induk itu menghasilkan telur. Telur ini akan bergerak dia dan menghasilkan kupu-kupu yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang baru itu menghasilkan telur lagi, berputar lagi, menghasilkan hidup yang baru. Saya bukan dagang mobil Pak. Tapi inilah polanya reborn itu Pak. Iya, kan yang di ujung ini kan reborn ini, yang di ujung nih, bukan yang di atas. Tapi sekarang udah diganti sama yang terbaru, apa itu? Zenix ya. Jadi rebornnya udah habis dia. Ya. Nah, sekarang udah pakai Zenix. Tapi saudara perhatikan, dari tahun 77 sampai 2020, edisi terakhir reborn itu ya, saudara perhatikan berapa tahun ini? Prosesnya Toyota merubah pola ini sampai ketemu, ini sudah generasi keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 generasi Pak. Dalam waktu berapa tahun ini?
43 tahun. Bayangin Pak. Itu bukan karena insinyur Toyota itu nggak pinter gitu, bukan Pak. Tapi dia merubah pola itu pelan. Pelan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, dah nanti saya dianggap dagang mobil lagi. Nih ya. Just a little talk with Jesus. Reborn itu dimulai ketika saudara memulai percakapan sederhana, singkat dengan apa? Yesus Kristus. Loh kenapa saya harus bercakap dengan Yesus? Karena Yesus itulah yang akan melahirkan kita kembali. Jadi kalau kita tidak bicara sama Yesus, lalu siapa yang akan melahirkan saudara dan saya? Siapa? Sama pendeta Pardosi? Nggak bisa Pak, orang saya juga butuh dilahirkan kembali. Oke, ini siap-siap ini saya mau tanya nih. Dalam 6 cerita ini, apa sih yang mereka terjadi percakapan dengan Yesus ya? Oke, Tuhan dengan Yakub di Betel. Kira-kira diskusinya apa itu Pak? Ini Bapak siapa namanya? Sudah nikah belum? Oh belum ya? Iya. Tuhan dengan Yakub di Betel itu diskusinya ngapain mereka? Oh iya, berjibaku dengan Tuhan ya. Iya. Baik. Itu di Sungai Yabok ya. Di Sungai Yabok Yakub ngobrol lagi sebentar sama Tuhan. Yang di Betel dia ngobrol tentang apa ini? Tuhan yang datang sama siapa? Yakub ya. Karena dia lari dari rumah orang tua kan. Ketakutan luar biasa. Lalu apa yang terjadi dengan diskusi mereka itu? Apa yang terjadi? Ada yang ingat enggak? Apa? Bergumul ya. Apa yang diomongkan Tuhan sama Yakub? Nah, marilah kita buka Alkitabnya ya. Nanti yang Alkitabnya ada di HP, ya nggak apa-apa lah dibuka ya. Kejadian pasal berapa? 28 ya. 28, mulai ayat yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada apa? Keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang apa? Kujanjikan kepada. Luar biasa ya. Tuhan datang sendiri kepada Yakub, ngobrol sama Yakub, menjanjikan apa yang Yakub sebenarnya harapkan, tetapi dia sudah lakukan dengan caranya sendiri, yaitu dengan menipu abangnya, menipu apa? Ayahnya. Sekarang Tuhan berkata, aku yang akan melakukannya sendiri kepadamu, persis seperti janji yang Allah berikan kepada Abraham. Perhatikan baik-baik, persis itu janjinya itu. Keturunanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Keturunanmu akan pulang ke sini, ke negeri Kanaan. Setelah Tuhan menjanjikan sesuatu yang diharapkan Yakub itu, dia sudah dapat sebenarnya, tapi karena menipu, nggak jadi dia. Lalu apa yang Yakub katakan? Oh, Tuhan akan menjadi Tuhanku. Ya. Dan kalau Tuhan memberkati aku akan mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Pembicaraan yang sederhana seperti itu merubah hidup Yakub. Dia lahir kembali. Dia tidak dibaptis. Memang tidak ada baptisan di zaman perjanjian lama. Tetapi dengan sebuah pembicaraan sederhana dengan Yesus Kristus, maka hidupnya berubah. Ya. Oke, yang kedua. Ini Tuhan dan Musa di semak belukar. Bagaimana saudara-saudara? Ada yang mau kasih jawaban? Gimana itu ceritanya Tuhan dengan Musa di semak belukar? Ya? Ada? Ah, lalu apa yang terjadi di sana? Semak belukarnya terbakar, tapi nggak terbakar. Tuhan katakan tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah apa? Adalah kudus. Lalu mulailah pembicaraan ini. Ayolah Musa, kau jadi pemimpin membawa Israel keluar dari apa? Mesir. Aduh Tuhan, begini, begini, begini. Banyaklah alasannya kan.
Sama seperti kita kalau diajak ngobrol sama Tuhan banyak alasannya. Ya. Akhirnya saya mau tanya, Tuhan mau nggak? Mau nggak Tuhan? Musa mau? Musa mau. Berubah hidupnya. Setelah 40 tahun dia jadi seorang gembala. Bertemu dengan Tuhan di semak belukar, hidupnya berubah. Alkitab katakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, ini bukan kelembut-lembutan Bu ya, beda. Ya, ini paling lembut hatinya. Enggak gampang marah, enggak pembenci, enggak pendendam. Yang sebelumnya dia di Mesir, oh seorang yang gampang marah. Tapi sekarang berubah hidup. Ya. Inilah pentingnya bicara dengan Yesus Kristus. Karena dari situlah mulai yang namanya dilahirkan kembali. Ya. Oke, yang berikutnya. Kalau ini apa yang terjadi Tuhan dan Sakius ini? Ngobrol pertamanya di bawah pohon. Ya. Sakius turunlah. Aku mau datang ke rumahmu. Nginap. Wah, dia padahal ekspektasinya cuma mau melihat aja. Tapi sekarang justru dapat bonus dia. Yesus mau datang ke rumahnya. Ya, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Datang Sakius. Aku akan bagikan setengah hartaku. Setelah itu kalau ada yang saya tipu, 4 kali saya kembalikan. Lalu apa kata Yesus? Sekarang terjadi keselamatan di mana? Di rumah ini. Hasil ngobrol sama Yesus. Ada perubahan terjadi dalam hidup kalau kita mau bicara sama Yesus Kristus. Ya. Lalu yang ini penjahat di samping Yesus, obrolannya apa? Ya. Inilah namanya orang ngobrol dalam sakaratul maut. Ya. Orang lagi sudah antara hidup dan mati, sempat ngobrol sama Tuhan. Kebetulan Yesus itu di sampingnya. Tuhan, jika engkau datang nanti sebagai raja, ingatlah aku. Cuman itu aja obrolannya. Lalu apa kata Yesus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu belum di sorga ya Bapak Ibu ya, belum. Tapi dia sudah dijaminkan oleh Yesus bahwa dia akan berada di sorga. Berubah hidupnya. Dia tidak takut menghadapi kematian itu. Bapak Ibu, kalau seandainya kita menghadapi kematian itu mungkin karena sakit atau apa, sempatkan ngobrol sama Yesus ya. Sempatkan. Tuhan, kalaupun saya memang harus beristirahat sekarang, ingatlah nama saya. Ya, ingat. Sembuh. Balik lagi jahat. Wah, ini kayaknya lebih bagus apa? Lebih bagus meninggal nih kayaknya ini orang ya. Enggak. Kalaupun diizinkan sembuh, ya ingatlah komitmen saya dengan Yesus itu. Bahwa saya mau Yesus mengingat apa? Mengingat nama saya. Oke, Tuhan dan Simpson. Apa ini? Simon Petrus. Ini obrolannya sederhana. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Oh, aku mengasihi engkau Tuhan. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Oh, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Ditanya lagi yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, kaulah yang tahu Tuhan. Tetapi Petrus berubah. Bahkan menurut kekristenan tradisi, dia rela disalibkan terbalik. Kenapa orang bisa begini? Tuhan saja disalibnya normal, kepalanya di atas. Tapi Petrus merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Dia minta dibalik, kepalanya ke bawah. Kenapa orang sampai mau seperti ini? Jawabnya apa? Apa jawab? A little talk, a short conversation with Jesus. Ini begitu penting kalau saudara dan saya mau dilahirkan kembali. Yang terakhir, ini orang lebih parah lagi. Para penderitaannya maksudnya ya. Bukan parah. Hanya bertemu dalam perjalanan di Damaskus. Saulus, Saulus, mengapa engkau apa? Menganiaya aku. Datang Saulus, siapakah engkau?
Apa jawabnya? Akulah yang kau aniaya itu. Udah selesai. Bertobat. Nah ini penting bagi kita. Ya, ada banyak lagi tokoh di Alkitab yang saudara bisa dapatkan. Tapi ada beberapa tokoh dalam Alkitab setelah ngobrol dengan Yesus malah jadi susah hidupnya. Ya. Satu, orang muda yang kaya. Ya, jadi susah hidupnya. Padahal yang diminta Yesus itu sederhana. Kalau kau mau ikut aku mendapatkan keselamatan, jual hartamu, bagikan sama orang miskin. Datanglah kemari dan apa? Ikutlah aku. Alkitab katakan menjadi susahlah dia. Ya. Nah kenapa kok yang lain bicara dengan Yesus justru berubah? Yang ini bicara sama Yesus tidak berubah. Kenapa? Nah mari kita lihat. Nih, saya mau saudara-saudara ingat baik-baik ini kutipannya. Berdoalah agar engkau dilahirkan kembali. Jika engkau memiliki kelahiran baru, engkau akan menyenangkan dirimu bukan dengan jalan yang bengkok dari keinginanmu sendiri, tetapi jalannya Tuhan. Yang pertama saya mau pesan kepada kita, Bapak Ibu, adik-adik orang muda, berdoalah, Tuhan lahirkanlah saya kembali. Maka engkau akan menjalani hidupmu bukan dengan jalan yang kau senangi, tetapi dengan jalannya Tuhan. Apa itu jalannya Tuhan? Engkau akan berhasrat untuk berada di bawah otoritas Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang dilahirkan kembali. Bukan lagi dia yang hidup, kata Rasul Paulus. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Bukan lagi Kristus yang hidup dalam aku, tetapi bukan lagi aku yang hidup dalam Kristus, tetapi apa? Kristus yang hidup dalam aku. Jadi sekarang who is controlling my life? Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, apa itu? Engkau akan terus berusaha untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Itu reborn itu. Mencapai standar, seperti tadi Toyota itu kan. Dia mencapai standar yang lebih tinggi. Supaya orang senang menggunakan mobil Toyota. Yang ketiga, dia akan membaca Alkitab, tapi bukan hanya baca Alkitab. Dia belajar Alkitab yang sungguh-sungguh agar dia tahu apa yang Allah tuntut dari kehidupannya. Orang yang reborn itu dia akan membutuhkan pengetahuan eksperimental tentang bagaimana melakukan apa? Kehendak Tuhan. Ya tadi seperti kupu-kupu itu tadi. Bergerak, balik lagi, bergerak lagi. Itulah pengalaman rohani ini. Jadi ingat baik-baik yang 4 hal ini. Engkau akan dikendalikan oleh Tuhan. Berusaha mencapai standar yang lebih tinggi. Belajar Alkitab supaya tahu apa yang dituntut Tuhan dari kita. Dan hidupkanlah itu menjadi eksperimental spiritual journey kita. Selanjutnya. Nah oleh sebab itu maka reborn itu menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah ada kemauan dari dalam diri. Ya, kalau nggak ada kemauan bagaimana? Harus ada komitmen yang muncul dari dalam diri. Tidak ada yang paksa, saudara. Ya. Tetapi memang saya mau untuk saya dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus. Saya mau dilahirkan kembali, itu sebabnya saya datang kepada Yesus, lalu ngobrol dengan Yesus sejenak. Yang kedua, harus ada penolong. Siapa penolongnya? Hanya Roh Kudus Tuhanlah yang bisa menolong seseorang dari negatif menjadi positif. Itu bukan kekuatan saudara. Tidak ada orang yang bisa merubah dirinya sendiri. Harus ada dari luar. Siapa itu? Roh Kudus Tuhan. Yang ketiga adalah ada proses. Seperti tadi Toyota butuh 40 tahun untuk dia boleh mengeluarkan produk yang dia sebut dengan reborn itu. Maka ada prosesnya. Ada yang cepat, tapi ada yang pelan dia. Rasul Paulus cepat dia, betul ya? Cepat dia. Tap, kena sinar, ngobrol sebentar, 2-3 kalimat, udah selesai. Ada yang lama dia. Tetapi apapun itu, maka orang-orang yang mau cepat atau mau lambat, dia punya komitmen, dia ditolong Roh Kudus Tuhan, dan dia mengizinkan dirinya untuk bergerak, untuk mencapai standar yang Tuhan inginkan. Lalu yang keempat, maka ada produknya. Produknya apa?
Hidup yang berbeda dari apa? Sebelumnya. Ya, saya belum pernah lihat ada pabrik mobil, bikin mobil dari yang paling bagus, malah jadi mundur ya. Lalu dijual nanti tahun 2024 mobilnya mobil model apa? Tahun 1960-an. Nggak ada. Nggak ada. Selalu dia lebih baik. Entah fasilitasnya lah, entah modelnya lah, aksesorisnya lah, entah. Selalu lebih baik dan lebih baik. Dan itulah proses reborn itu. Hari ini saya dilahirkan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya, besok lebih baik saya. Hari ini, besok saya dilahirkan kembali, besok lebih baik lagi. Besok dilahirkan kembali, besok lebih baik. Itulah terus lebih baik, lebih baik. Tidak ada orang yang reborn hari ini sempurna. Karena itu sebuah proses. Ya, sebuah proses. Oke. Nah, prosesnya begini Bapak Ibu ya. Pertama dilahirkan kembali, lalu dia dibenarkan, lalu dia bertobat. Ya. Nah, gimana cara memahaminya? Bagaimana bertumbuh ke dalam Kristus? Bagaimana dengan pengalaman seumur hidup yang terkadang kita sebut sebagai proses penyucian itu? Dalam proses penyucian itu ada reborn-nya lagi. Karena dalam proses penyucian itu saudara masih jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dilahirkan kembali lagi. Dilahirkan kembali lagi. Orang Kristen yang benar-benar dilahirkan kembali tidak hanya berbicara tentang Kristus. Orang yang dilahirkan kembali bukan karena saudara ngomong-ngomong tentang Kristus, 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 maka itulah bukti saudara dilahirkan kembali. Tidak. Tetapi menjalani hidup yang menyaksikan bahwa mereka sebenarnya adalah pengikut Tuhan Yesus. Apa itu dilahirkan kembali? Anda menghidupkan kehidupan yang sebenarnya sebagai seorang pengikut Yesus. Yang kedua, ada kebangunan rohani. Yaitulah dilahirkan kembali. Setelah itu diikuti dengan reformasi kehidupanmu melalui ketaatanmu oleh kuasa Roh Kudusmu. Jadi ketika saudara dan saya dilahirkan kembali, menunjukkan hidup seperti Yesus Kristus, maka disitulah proses ketaatan terjadi. Taat kepada apa? Taat kepada firman yang Tuhan sampaikan. Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Itulah reborn. Dilahirkan kembali oleh kuasa Yesus Kristus. Bukti yang paling kuat. Apa bukti yang paling kuat ketika seseorang itu mengklaim bahwa saya sudah dilahirkan kembali adalah perwujudan kasih bagi saudara-saudaranya melakukan perbuatan seperti apa? Yesus Kristus, itulah. Yesus katakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Itulah bukti reborn. Dia tidak usah capek-capek nyarinya. Ini orang sudah dilahirkan kembali, saya sudah dilahirkan kembali atau belum ya? Ini aja ingat Bapak Ibu. Melakukan perbuatan seperti apa? Kristus. Ini adalah kesaksian terindah yang dapat diberikan demi kekristenan dan akan memenangkan apa? Jiwa-jiwa bagi siapa? Bagi Yesus Kristus. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, maka inilah sebenarnya poinnya Bapak Ibu. Ya. Dia memberitahu Nikodemus bahwa kecuali dia dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus tinggalkan semua kecenderungan kita yang diwariskan dan dikembangkan untuk berbuat salah. Tinggalkan itu semua. Lalu yang kedua apa? Kita harus berbicara dan berjalan dan bekerja dengan siapa? Yesus Kristus. Itu sebabnya hari Sabat ini just a little talk with Jesus Christ. Dilahirkan kembali artinya saudara berbicara, saudara berjalan, saudara bekerja dengan Yesus, membawa Yesus bersamamu kemanapun kau pergi. Itulah reborn itu. Membawa Yesus bersama kita kemanapun kita pergi sambil ngobrol dengan Yesus Kristus. Jadi bisa Pak, 18 jam atau 16 jam berdoa itu. Ya kalau tidur kan udah susah berdoa. Ya. Tidur 8 jam. 24 jam sehari kurang 8, sisa berapa? 16 jam. Bisa 16 jam ngobrol sama Yesus. Kalau mau pergi ke mall, Tuhan mau ke mall, ikut nggak? Oke. Ya. Jawab sendiri Pak, nggak apa-apa itu. Oke gitu ya. Nah, jalan kita. Mau Tuhan mau beli yang ini. Datang ini, kayaknya nggak sehat itu.
Enggak sehat Tuhan. Enggak sehat. Oke lah, pindah yang lain aja, cari yang sehat ya Tuhan ya. Ya gitu. Kan enak ngobrolnya. Gimana? Pernah praktekkan gitu Pak? Jarang ya? Jarang, makanya. Coba praktekkan. 16 jam Anda bisa ngobrol sama Tuhan. Anggap saja seolah-olah Yesus itu di sampingmu. Ngobrol aja. Kalau orang muda tergoda mau ke klub malam ya, klub malam. Yesus mau ke klub malam. Ikut nggak? Datang Yesus, nggak mau lah. Ngapain klub malam? Terus gimana? Yesus tinggal di sini. Nggak enak lah. Sama aja kita, sama. Tapi ke gereja ya, oh ya, ganti jurusan. Nggak jadi ke klub malam. Ke gereja, karena Yesusnya nggak mau ke klub malam. Cobalah begitu Bapak. Pak Purwa, kalau kita sama istri jalan, ya, terus ada cewek yang cantik, mohon maaf ya Bu ya, kan nggak berani Pak lihat-lihat Pak. Paling sebentar Pak ya. Oh ya gitu aja. Coba kalau nggak ada istri. Iya, ngikutin. Ngikutin. Ya, iya. Kenapa? Karena istrinya ada secara fisik, betul? Ada. Nah cobalah bayangkan kalau Yesus ada secara fisik. Nggak berani kita bikin dosa Pak. Nggak berani. Karena nggak ada secara fisik, makanya berani-berani dikit bikin dosa. Nah itu sebabnya katakan, bicaralah, berjalanlah, bekerjalah dengan siapa? Yesus Kristus. Udah, pasti dilahirkan kembali. Karena apapun yang kita kerjakan, selalu kita senang bertanya sama Yesus. Setuju nggak Yesus? Apapun yang akan kita katakan, selalu kita bertanya sama Yesus. Setuju nggak Yesus? Ya, sama seperti orang tua, anaknya akan selalu tanya, setuju nggak ayahnya, ibunya? Suami dan istri pun demikian, selalu akan bertanya. Nah itu sebabnya Yohanes simpulkan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oke, ini jaminan. Semua yang sudah dilahirkan oleh Allah, dia bisa mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Ya. Jadi iman itu kalau dia bertumbuh, dilahirkan kembali, maka dia bisa kalahkan dunia. Kalahkan setan. Kalahkan pencobaan. Kalahkan kuasa ke. Bisa. Karena kita dilahirkan kembali oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Nah ini kesimpulannya. Bapak ingat sajalah ada 7 ya. Jadi apa itu dilahirkan kembali? Berhasrat untuk berada di bawah otoritas siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, terus berusaha untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kalau hari ini saya gagal, besok saya harus lebih baik lagi. Kalau hari ini saya gagal, Tuhan lahirkan saya kembali, besok lebih baik lagi. Yang ketiga, belajar Alkitab untuk mengetahui apa yang Tuhan minta, Tuhan tuntut dari hidup saya ini. Yang keempat, menjalani hidup yang menyaksikan bahwa kita adalah benar seorang pengikut Yesus. Apa itu? Mengasihi saudara-saudaramu, melakukan perbuatan seperti apa? Yesus. Tinggalkan semua kecenderungan yang menyebabkan engkau bisa berbuat dosa. Dan bicaralah, berjalanlah, bekerjalah dengan Yesus. Membawa Yesus kemanapun kita pergi. Ya. Nah, ini ada sebuah penelitian ya sebelum saya tutup ya. Jadi ada ilmuwan yang mau mencari tahu pola karakter. Cuman dia cobanya sama binatang. Tapi ini akan bisa terjadi kalau seandainya pun dilakukan kepada manusia. Jadi dia memisahkan beberapa kelompok tikus. Saya tidak taruh gambar tikusnya, siapa tahu ibu-ibu ada yang tidak suka lihat tikus, nanti malah kepikiran ya. Jadi sini ada sekelompok tikus, di sini ada sekelompok tikus. Nah, sekelompok tikus ini akan dimasukkan ke tangki air yang besar. Nah, dinding tangki ini karena airnya kan tidak dibikin penuh sekali. Dinding tangki ini dibikin minyak. Supaya apa? Supaya tikusnya tidak bisa naik menyelamatkan diri. Ya, jadi pakai minyak. Jadi kalau dia naik dia akan jatuh. Ya. Jadi dimasukkanlah kelompok tikus yang pertama. Menurut penelitian itu dia cuma bertahan berapa? 17 menit, Pak. Kalau nggak percaya, boleh coba di rumah. Masukkan kemana? Toren air. Nah, malah repot nanti. Jadi percaya aja kita. Ya, 17 menit.
Ya, kalaupun lebih-lebih dikit udah segitulah ya 17 menit ya. Oke. Baik, lalu sekarang giliran kelompok tikus yang kedua. Dimasukkan ke dalam. Ya. Nah, waktu dimasukkan ke dalam karena peneliti itu sudah tahu bahwa ini sekitar 17 menit akan mati, maka pada menit yang kesekian sebelum 17 menit, maka ini tikus diangkat. Setelah diangkat, dikasih makan, dikasih lagi seperti biasa hidupnya. Setelah beberapa minggu, dimasukkan lagi ke dalam. Berapa lama tahan? Maka penelitian itu katakan dia tahan 36 jam, Pak. Loh kok bisa? 17 menit ke 36 jam itu berapa puluh kali lipat bisa bertahan. Nah, teori yang didapatkan dari pengalaman ini adalah nih, mana ini? Ini kesimpulannya, Pak. Yang membedakan adalah kelompok tikus yang kedua mengalami apa yang dinamakan apa? Pernah diselamatkan. Karena dia pernah diselamatkan, maka dia berusaha untuk terus bertahan, harap-harap diselamatkan lagi yang kedua kalinya. Kita bisa bertahan dalam hidup ini untuk terus dilahirkan kembali karena saudara pernah mengalami apa yang disebutkan dalam Alkitab, engkau pernah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi alamilah itu. Saya pernah diselamatkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Itu sebab saya mau bertahan. Karena saya berharap diselamatkan lagi oleh Tuhan. Itulah proses dilahirkan lagi, dilahirkan kembali. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Ya, kita sudah pernah diselamatkan oleh Tuhan ya. Sudah pernah. Ya, aduh Tuhan, saya jatuh lagi dalam dosa ini. Nggak apa-apa. Tuhan sudah ampuni saya, Tuhan akan ampuni saya. Lahir lagi. Saya sudah pernah diselamatkan Tuhan. Dan itulah pengharapan terakhir. Ya, saya tidak mau bandingkan dengan tikus, bukan. Tapi itulah pengharapan terakhir. Kalau kita pernah katakan, aku akan bertahan karena aku pernah diangkat dari lembah dosa itu, saudara akan bertahan. Akan bertahan. Tapi kalau sudah menyerah, ya bagaimana lagi mau dibantu? Ya bisa. Nah itu sebabnya pada hari Sabat ini, lahir kembali itu adalah harus. Tanpa itu, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir kembali adalah proses. Butuh bantuan dari siapa? Dari luar hidup kita, yaitu Roh Kudus Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ajari kami untuk selalu bicara dengan Tuhan. Walaupun itu hanya perbincangan singkat saja. Tetapi kami tahu bahwa perbincangan yang singkat itu berkuasa merubah hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau terus dilahirkan kembali. Untuk mencapai standar yang Tuhan inginkan. Dengan bantuan urapan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Bapa, pada pagi hari Sabat ini Engkau melihat masing-masing kami. Engkau melihat pergumulan kami semuanya. Di dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa kami. Meninggalkan karakter-karakter kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang mungkin sudah lama kami perjuangkan untuk kami tinggalkan, tetapi kami masih gagal dan gagal ya Tuhan. Kami mau dilahirkan kembali. Tolonglah Tuhan. Kami mau berjalan. Kami mau berbicara. Kami mau bekerja dengan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati engkau, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan akan merubah hidup kita. Bersabarlah. Tetaplah percaya bahwa engkau pernah diselamatkan Yesus. Bertahanlah. Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia akan memberikan upah kehidupan kekal bagi kita semua. Tuhan akan memberkati hidupmu secara pribadi. Rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, suami, istrimu. Bawalah mereka selalu dalam doa kepada Tuhan. Agar mereka pun diubahkan, dilahirkan kembali dalam hidup mereka tiap-tiap waktu. Tuhan akan memberkati
usaha pekerjaan, mata pencaharian. Bila mana ada yang bergumul dengan pencariannya, tetaplah setia. Tuhan akan tolong. Tuhan akan buka jalan di tahun yang 2023 ini. Tuhan tidak pernah gagal. Banyak mujizat yang Tuhan siapkan. Selama kita ikut kepada jalan, cara Tuhan, bukan jalan atau cara kita sendiri. Yang dalam pergumulan kesehatan, Tuhan kiranya menolong engkau, meringankan sakit penyakitmu, mengangkat sakit penyakit itu dari tubuhmu, dan memberikan kepadamu kelegaan kesehatan. Berkati semua kami yang hadir Tuhan. Kiranya namamu selalu kami puji, kami muliakan melalui ibadah yang telah kami lakukan pada hari Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.